Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya yang berjudul sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Daftar isinya mengenai kedudukan dua garis sejajar dipotong garis lain, sudut sahadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Oke, tujuan pembelajarannya seperti ini. Kemudian, kedudukan dua garis bisa sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Yang pertama, garis sejajar. Tidak akan bertemu di satu titik. Contoh, ada garis M dan garis N. Apabila kita perpanjang, maka mereka tidak akan pernah bertemu di satu titik, sehingga garis M dan garis N itu sejajar. Yang kedua, garis berpotongan mempunyai minimal satu titik potong. Contohnya, ada garis G dan garis H. Kita lihat di sini, ternyata mereka berpotongan, yaitu terdapat sebuah titik potong, sehingga garis G dan garis H berpotongan. Kemudian garis berimpit. Terletak pada satu garis sehingga beberapa garis hanya terlihat menjadi satu garis. Contoh, ada garis L, kemudian ada garis AB, berimpit dengan garis L, kemudian ada garis AC, ada garis AD. Berarti garis L, garis AB, dan garis AC dan garis AD itu berimpit. Yang keempat, garis bersilangan. Dua garis yang terletak pada dua bidang datar berbeda dan kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berpotongan. Jadi di sini ada 3 syarat ya. Yang pertama, terletak pada dua bidang datar berbeda. Yang kedua, tidak sejajar. Dan yang ketiga, tidak berpotongan. Nah, contohnya ada gambar seperti ini. Jadi ada garis M dan ada garis N. Keduanya dikatakan bersilangan. Kenapa? Karena garis M terletak pada bidang W di atas, kemudian garis N terletak pada bidang V di bawah. Kemudian tidak sejajar. Garis M ke arah kanan ya, kemudian garis N ke arah belakang. Sedangkan kemudian syarat yang ketiga tidak berpotongan. Tidak berpotongan karena garis M di atas dan garis N di bawah. Sehingga garis M dan garis N kita sebut bersilangan. Contoh, ada gambar seperti ini, tentukan kedudukan dua garis. Antara garis A dan garis B, kita lihat ini garis A, ini garis B. Kalau kita perpanjang, apakah mereka akan bertemu di satu titik? Tidak akan pernah ya, sehingga garis A dan garis B kita katakan sejajar. Kemudian, garis A dan garis K, ini garis A, ini garis K. Sehingga kalau kita lihat mereka terdapat satu titik potong, sehingga A dan K berpotongan. Oke, satu contoh lagi, A dan M. Ini garis A, ini garis M. Kalau kita lihat, di sini ada titik potongnya, sehingga A dan M berpotongan. Oke, selanjutnya bisa dikerjakan untuk latihan. Selanjutnya contoh kedua, berdasarkan gambar di atas, ini gambar apa? Gambar balok ya. Gambar balok tentukan kedudukan dari dua garis AD dan BC. Kita gariskan ini AD, ini BC. Nah, kalau kita perpanjang, mereka tidak akan bertemu di satu titik ya, sehingga ini adalah sejajar. Kemudian yang B, garis EF dan garis BC. EF yang ini, dan garis BC yang ini yang di bawah. Apakah mereka sejajar, berpotongan, atau bersilangan, atau berimpit? Nah, kalau kita lihat, EF ada di bidang atas ya. EF ada di atas. Di bidang EFGH, kemudian BC ada di bidang bawah ya. ABCD. Sehingga EF dan BC ya. EF dan BC mereka tidak sebidang. Kemudian juga mereka tidak sejajar. Kemudian mereka juga tidak berpotongan. Oke ya, tidak sejajar karena yang satu mengarah ke belakang, yang satu EF mengarah ke samping. Kemudian juga tidak berpotongan karena mereka yang satu di atas, yang satu di bawah. Sehingga karena memenuhi 3 syarat ini, maka EF dan BC kita sebut bersilangan.
bersilangan. Kemudian untuk contoh yang C, EF dan EG. EF yang ini, EF dan FG ya. EF dan FG yang ini. Ternyata di sini ada titik potongnya nih di titik F ya. Berarti EF dan FG itu berpotongan. Nah, untuk contoh yang D bisa dikerjakan sendiri. Oke, selanjutnya. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Ada 5 sudut. Nanti akan Ibu jelaskan. Jadi ada 2 garis sejajar. 2 garis sejajar. Oke, ada 2. Dipotong oleh garis lain. Garis sejajarnya Ibu warnai dengan warna biru. Dipotong garis lainnya dengan warna ungu. Nah, karena dipotong ini nanti akan terdapat sudut-sudut. Kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Contohnya ada 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nama garis lain itu adalah garis transversal. Akan terbentuk 8 sudut. Sudut apa saja? Sudut A1, A2, A3, dan A4. Kemudian sudut B1, B2, B3, dan B4. Kemudian kita tentukan ternyata antara 2 garis sejajar ini kita sebut daerah dalam. Berarti yang bawah juga daerah dalam ya, karena dia di antara 2 garis sejajar. Selain daerah dalam juga ada daerah luar, yaitu sudut dalamnya dulu. Sudut dalamnya berarti yang ada di dalam A2, A3, B1, dan B4. Nah, sudut luar berarti yang di luar garis sejajar. Sudut luar, luar, luar. Berarti sudut luarnya adalah A1, A4, B2, dan B3. Oke. Kemudian kalau gambarnya Ibu balik, jadi kalau diperhatikan ya, ini bentuknya seperti apa? Ini Ibu hapus dulu. Jadi kalau untuk contoh yang ini, garisnya itu ada 2 garis miring seperti ini yang sejajar kemudian dipotong. Gambarnya bisa bentuk lain, bisa seperti ini. Kalau yang ini bentuknya ada 2 garis sejajar ke samping, nah baru kita potong. Jadi bedakan ya antara bentuk yang ini sama bentuk yang ini. Bentuknya pun bisa bentuk lainnya. Coba tentukan sudut yang berada di daerah dalam dan di daerah luar. Berarti kita tulis garis sejajarnya dan garis transversalnya. Berarti daerah dalam itu yang terletak di antara 2 garis sejajar yang ini ya. Berarti ini daerah dalam. Ini daerah luar, luar dan luar. Sehingga sudut dalamnya adalah ini P4, P3, Q2, Q1. Kemudian sudut luarnya berarti P1, P2, Q4, dan Q3. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, sudut-sudut yang terbentuk jika 2 garis sejajar dipotong garis lain ada 5 sudut istimewa, yaitu sudut sahadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Tadi sudut sahadap sendirian ya. Nah, kalau dalam, ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Kemudian selanjutnya, dalam sepihak dan luar sepihak. Dalam ada yang sepihak dan luar ada yang sepihak. Kemudian sudut sahadap nih, sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contoh 2 garis sejajar dipotong garis lain, ini sudutnya. Nah, mana saja yang sahadap? Kita perhatikan dari A1 terlebih dahulu ya. Dimulai dari A1. A1, Ibu kasih simbol sudut seperti ini. Kalau kita tarik garis seperti ini, kita kasih panah ke arah yang sama, berarti manakah yang mengarah ke sana juga? Ke kiri nih, ke kiri atas. Yang mana? Apakah sudut A2? Sudut A2, kalau kita kasih sudut sini, dia mengarah ke sana. Berarti tidak ke arah yang sama, berarti bukan A2. Kemudian berarti apa yang mengarah ke sini? Sudut B1 ya, Ibu kasih warna yang sama, warna pink. Jadi sudut A1 dan sudut B1 sama-sama mengarah ke kiri atas. Sehingga sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Kemudian sekarang kita ke A2. A2, kalau kita kasih panah, dia akan menghadap ke kanan atas, sehingga dia akan sehadap dengan B2. Oke, kalau kita kasih panah sini. Kemudian sekarang ke A3. A3 mengarah ke kiri, ke kanan bawah, sehingga akan sehadap dengan B3. Terakhir, ada A4 mengarah ke kiri bawah, akan sehadap dengan B4. Oke, sudut sehadap itu ada 4 pasangan ya. Jadi kamu kasih panah kalau kamu bingung yang mana sih yang sehadapnya. Selanjutnya yang kedua,
sudut dalam berseberangan. Sudut yang terletak pada bagian dalam dan saling berseberangan. Ingat, tanda berseberangan itu ketika ada sebuah penyeberangan, ada orang di sini dan ada orang di sini. Ketika mereka mau menyeberang, maka kamu berikan panah seperti ini. Panah yang melewati penyeberangan itu. Ini namanya berseberangan. Oke, kita bahas. Garis jajar dipotong garis lain. Karena kita mengatakan tentang dalam berseberangan, maka kita tentukan daerah dalam. Yang mana daerah dalam? Ini dan ini. Berarti kita hanya membicarakan sudut A2, A3, B1, dan B4. Pertama kita bicarakan tentang A2 terlebih dahulu. A2 akan berseberangan. Oke, kamu kasih panah dari sini, nyebrangnya kemana? Nyebrang ke sini, ke B4. Jadi A2 adalah sudut dalam berseberangan dengan B4. Kemudian sekarang ke A3. A3 juga akan menyeberang di dalam. Menyeberang di dalam dengan B1. Jadi A3 sudut dalam berseberangan dengan B1. Sekarang sudut luar berseberangan. Sudut yang terletak pada bagian luar dan saling berseberangan. Bagian luar itu yang mana ya? Kita lihat dulu gambarnya. Bagian luar berarti yang ini. Berarti yang dalam tidak diperhatikan. Yang kita perhatikan hanya yang di daerah luar. Nah, sama seperti tadi. Kalau di sini ada kamu, di sini ada orang, ini penyeberangannya. Walaupun di sini dibatasi orang, tapi tetap kalau kamu mau nyebrang dari ujung sini ke ujung sana, dari luar ke luar gitu ya. Berarti dari sini, kalau kamu mau nyebrang dari sini ke sini. Ini namanya luar berseberangan. Berarti pertama dari A1, A1 mau menyeberang keluar. Dari luar, A1 mau menyeberang keluar ke sini. Berarti A1 sudut luar berseberangan dengan B3. Kemudian sekarang A4. A4 juga mau menyeberang keluar, berarti ke B2. Jadi A4 sudut luar berseberangan dengan B2. Selanjutnya, sudut dalam sepihak, sudut yang terletak pada bagian dalam dan berada pada pihak yang sama. Kalau dia sama-sama di atas, dia juga di atas, atau di bawah, dia di bawah. Contoh garis sejajar dipotong garis lain. Dalam sepihak ya, pertama kamu perhatikan dulu yang mana yang di dalam, yaitu yang di atas dan di bawah sini. Sepihak artinya kamu berada pada garis yang sama, berarti kalau kamu di sini, temanmu yang sepihak juga di sini. Kalau temanmu yang lain ada di sini, yang sepihak dengannya juga di sini. Berarti mereka sepihak, ini sepihak, seperti itu. Oke, selanjutnya berarti sudut dalam sepihak A2, sepihak itu nanti kamu kasih garisnya itu pada pihak yang sama. Sepihak. Berarti A2 akan sepihak dengan, kamu kasih panah seperti ini. Berarti akan sepihak dengan B2 ya. B1. A2 sepihak dengan B1. Kemudian A3. A3 akan dalam sepihak dengan B4. Oke, berarti kalau luar sepihak sama. Tapi bedanya dia di luar ya, luar-luar. Dari A1, A1 akan sepihak di luar dengan B2. Kemudian A4 akan luar sepihak dengan B3. Seperti itu. Harus banyak latihan ya untuk dapat membedakan sudut-sudut dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan sehadap. Oke, sekarang kita mau tahu hubungan sudut-sudutnya apa saja. Ternyata ini sudah Ibu rangkum, untuk sudut sehadap besarnya sama. Untuk dalam berseberangan besarnya juga sama. Untuk luar berseberangan besarnya sama. Untuk dalam sepihak jumlah sudutnya 180 derajat. Untuk luar sepihak jumlah sudutnya 180 derajat. Oke, contohnya untuk di gambar ini 120 juga. Kenapa? Karena dia sehadap. Sehadap besarnya sama. Sekarang, ini 120. Kenapa? Karena dia dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu sama ya. Kemudian 120 juga kenapa? Karena dia sehadap dengan yang ini. Selanjutnya, nanti akan kita bahas ya. Kemudian,
mulai dari sahadap terlebih dahulu. Sudut sahadap besarnya sama. Contohnya, ada sudut 130 derajat dan sudut X. Kalau kita lihat mereka saling sehadap. Sehingga otomatis X juga 130 derajat. Oke, mudah ya? Karena sehadap besarnya juga sama. Kemudian contoh yang ini. Ternyata 70 derajat dan 2X tambah 10 derajat itu sehadap. Maka 2X tambah 10 derajat besarnya sama. Artinya kamu kasih tanda sama dengan 2X tambah 10 derajat sama dengan 70 derajat. Setelah itu 10 derajatnya pindah ruas ke kanan jadi dikurang. 70 derajat dikurang 10 derajat jadi 60 derajat. 2-nya kita pindah ruas. Pindah ruas lagi jadi pembagian, jadi X sama dengan 60 derajat dibagi 2, X sama dengan 30 derajat. Selesai, jawabannya X-nya 30 derajat. Oke, sekarang kita mencoba. Tentukan nilai X pada gambar di samping. Kalau kita lihat, ini sehadap dan ini juga sehadap. Nah, kalau sehadap berarti besarnya sama. Ini 2X dikurang 7 derajat sama dengan ini 85 derajat. Setelah itu kita pindah ruas. 2X sama dengan 85 derajat minus 7 derajat pindah ruas jadi plus 7 derajat. 2X sama dengan 92 derajat. X sama dengan 92 derajat dibagi 2. X sama dengan 46 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 46 derajat. Selanjutnya, sudut dalam berseberangan besarnya sama. Contoh. Nah, ini ada sudut 120 derajat, ini ada sudut X. Ternyata mereka adalah sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan besarnya sama. Kalau ini 120, maka X-nya juga 120. Seperti itu. Nah, untuk gambar ini juga ya, kalau kamu lihat 3X tambah 15 derajat itu dalam berseberangan, lihat mereka berseberangan, dalam berseberangan dengan 75 derajat. Oleh karena itu, besarnya sama. Artinya 3X tambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. Tinggal kita pindah ruas. 3X sama dengan 75 derajat plus 15 pindah jadi min 15. 3X sama dengan 60 derajat. X sama dengan 60 derajat dibagi 3. X sama dengan 20 derajat. Seperti itu. Mudah ya. Tinggal disamakan saja. Oke, biar enak Ibu bersihin dulu. Jadi X-nya 20 derajat. Selanjutnya, sudut luar berseberangan juga besarnya sama. Oke, coba kita lihat. Kalau kita lihat, di sini ada 50 derajat, di sini ada X. Kalau kita tarik garis, mereka keluar, dan saling berseberangan. Luar berseberangan. Oleh karena itu, kalau di sini 50 derajat, maka di sini juga 50 derajat. Karena luar berseberangan. Selanjutnya, jika sudut P1 9X tambah 7 derajat, oke, udah Ibu tulis di atasnya sini. 9X tambah 7 derajat. Kemudian sudut Q3 11X dikurang 17 derajat. Ini Q3-nya. Maka besar sudut P1. P1 berapa ini? Di dalam bentuk derajat biasa. Yang pertama kita cari dulu nilai X. Cari X. Nah, kita pakai sifat dari ini. P1 dan Q3, kalau kita tarik garis, mereka adalah sudut luar berseberangan. Oleh karena itu besarnya sama. Sehingga bisa kita lihat sudut P1 sama dengan sudut Q3. Sudut P1-nya 9X tambah 7 derajat sama dengan 11X dikurang 17 derajat. Kemudian biar enak kita pindah posisi. 11X dikurang 17 derajat sama dengan 9X tambah 7 derajat. Kemudian baru kita pindah ruas. 11X
Ini 9X pindah ke kiri jadi dikurang 9X. Kemudian 7 yang ini 7 derajat. Minus 17 derajat pindah ke kanan jadi plus 17 derajat. Jadi 11X dikurang 9X adalah 2X. Sama dengan 7 tambah 17 adalah 24 derajat. Jadi X sama dengan 24 derajat dibagi 2. Jadi X sama dengan 12 derajat. X-nya sudah dapat, sekarang kita ke langkah 2. Besar sudut P1 yang ditanyakan. Sudut P1 adalah ini. 9X tambah 7 derajat. Oleh karena itu, 9, ini simbol kali ya. 9 dikali X-nya 12 derajat ditambah 7 derajat. Sama dengan 12 kali 9 adalah 108 ya. Betul? Coba biar pasti. 12 kali 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 1, 9. Tambah 1, 10. 108 derajat ditambah 7 derajat adalah 115 derajat. Jadi besar sudut P1 adalah 115 derajat. Kalau P1 115 derajat, berarti Q3 juga 115 derajat karena besarnya sama. Sampai sini semoga mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Kalau sekarang jumlahnya sudah 180 derajat. Oke, contoh soal. Kita lihat di sini ada sudut 70 derajat, di sini ada X derajat. Mereka adalah sudut yang berada di dalam dan sepihak. Oke, kalau sudut dalam sepihak berarti jumlahnya 180 derajat. Oke, tinggal kita jumlahkan. 70 derajat ditambah dengan X, jumlahnya 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. X sama dengan 110 derajat. Jadi X-nya 110 derajat. Kemudian, contoh yang kedua, kalau kita lihat di sini juga antara 2X dan 10 derajat dan 30 derajat, mereka berada dalam pihak yang sama, dalam sepihak. Kalau dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Oke, berarti tinggal diapakan? 2X ditambah 10 derajat, jumlah ditambah 30 derajat, jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga 2X ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. 2X sama dengan 180 derajat plus 40 pindah jadi dikurang 40 derajat. 2X sama dengan 140 derajat. X sama dengan 140 derajat dibagi 2. Jadi X sama dengan 70 derajat. Sudah selesai, X-nya 70 derajat. Seperti itu ya. Di jumlahnya 180 derajat. Untuk dalam sepihak. Untuk sudut, ada satu contoh soal yang perlu Ibu bahas di sini. Oke, tentukan nilai X, Y, dan Z pada gambar di samping. Ibu akan menjawab di sebelah sini ya. Ibu kasih space di sini. Oke, pertama kita cari X. Di sini ada sudut 140 derajat, di sini ada sudut X. Kalau kita tarik garis, mereka adalah sudut dalam sepihak. Jadi yang pertama, X dan 140 derajat dalam sepihak. Kalau dalam sepihak artinya X ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. X sama dengan 40 derajat. Oke, terdapat X-nya 40 derajat. Sekarang cari Y. Ternyata kalau kita tarik garis antara X, sudut siku-siku, dan Y adalah sudut berpelurus. Siku-siku adalah 90 derajat. Jadi, X ditambah, ini ya, X ditambah 90 derajat, ditambah ini sudut Y. Kalau sudut berpelurus, jumlahnya juga 180 derajat.
Nah, tinggal kita ganti X-nya tadi 40 derajat ditambah 90 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. 40 tambah 90, 130 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. Y adalah 50 derajat. Y-nya 50 derajat. Sekarang kita cari Z ya. Oke, antara Y dan Z mirip seperti yang tadi, mereka adalah sudut dalam sepihak. Oke, sudut dalam sepihak sama kayak tadi Y dan Z, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak artinya Y ditambah Z sama dengan 180 derajat. Y-nya 50 derajat ditambah Z sama dengan 180 derajat. Z sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Z sama dengan 130 derajat. Z-nya 130 derajat. Jadi kesimpulannya X-nya adalah 40 derajat. Y adalah 50 derajat, Z adalah 130 derajat. Oke, banyak latihan nanti akan mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Contoh soal. Nah, kita lihat di sini 130 derajat dan X adalah sudut di luar yang saling sepihak. Luar sepihak. Berarti kalau luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Jadi X ditambah dengan 130 derajat jumlahnya 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. X-nya adalah 50 derajat. Jadi X-nya 50 derajat. Oke, kemudian contoh soal selanjutnya. Sudut P1-nya adalah 9X tambah 7 derajat. Sudut Q2-nya adalah 65 derajat. Besar nilai X adalah, karena mereka adalah sudut luar sepihak, maka jumlah mereka adalah 180 derajat. Kita jumlahkan. Sudut P1 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat. 9X tambah 7 derajat ditambah dengan ini 65 derajat adalah 180 derajat. 9X ditambah 72 derajat didapat dari 7 tambah 65 sama dengan 180 derajat. 9X sama dengan 180 derajat dikurangi 72 derajat. 9X sama dengan berapa? 108 derajat. X sama dengan 108 derajat dibagi 9. X adalah 12. Seperti itu, 12 derajat. Jadi nilai X adalah 12 derajat. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu mau contoh yang gabungan. Ada gambar seperti ini, kita disuruh menentukan sudut semuanya. Diketahui B7-nya 125. Mana B7? Di sana. Yang ditanya semua sudutnya. B7 sehadap dengan A3 ya. A3-nya sehadap dengan B7 berarti besarnya juga sama, yaitu 125 derajat. Kemudian sekarang kita cari B5. Antara A3 dan B5 adalah sudut dalam berseberangan, sehingga B5 juga 125. Kemudian lagi kita cari A1. A1 dengan B5 itu sudut sehadap. Jadi besarnya juga 125. Kemudian sekarang kita cari B8. Antara B8 dan A1 dan B8 itu adalah sudut luar sepihak. Kalau sudut luar sepihak tinggal dikurangkan. 180 dikurang sudut yang ini 125 derajat, yaitu 55 derajat. Kemudian kita cari lagi sudut A2. Sudut A2 dan sudut B8 itu adalah sudut luar berseberangan. Sehingga besarnya juga sama, yaitu 55 derajat. Kemudian kita mencari sudut A4. Sudut A4 didapat dari sudut dalam sepihak dengan B5.
Sudut dalam sepihak artinya tinggal dikurangi. 180 dikurang 125 adalah 55 derajat. Setelah itu terakhir kita cari B6. B6 dan A4. B6 dan A2. B6 dan A2 itu dalam berseberangan. Ini B6 dan A4 ya. B6 dan A4 itu dalam berseberangan sehingga besarnya 55 derajat. Jadi kalau kita turunkan ke sini, tadi di sini 125, ini 125. Kemudian ini juga 125, ini 100 bukan ya. Ulang. Ini 125, ini 125. Kemudian ini 125, ini 125. Sisanya adalah 180 dikurangi 125 yaitu 55 derajat. Ini juga 55 derajat. 55 derajat, 55 derajat. Mudahnya adalah ini angkanya akan selalu berulang. Dan untuk kalau bagian bawahnya seperti ini, maka bagian atas juga pasti sama urutannya. Mengikuti seperti itu. Didapatnya dari mana? Dari sifat-sifat sudut yang ini. Oke. Selanjutnya masih ada 2 contoh atau 3 contoh lagi. Perhatikan gambar di samping pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat. Yaitu kalau yang jumlahnya 180 derajat itu dalam sepihak atau luar sepihak. Nah, kita lihat ternyata yang dalam sepihak itu adalah pilihan yang C, yaitu P3 dan Q2. P3 di sini dan Q2 yang di sini. Mereka adalah sudut dalam sepihak. Jawabannya yang C. Untuk yang ini, caranya yang pertama kita mencari ini dulu, sudut sehadap 120 derajat ya, karena sama-sama menghadap ke arah sini. Kemudian untuk mencari nilai X, tinggal pakai sudut berpelurus. 180 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk contoh soal yang terakhir, kita punya gambar seperti ini. Yang pertama kita manfaatkan adalah 3A dan 3B. 3A dan 3B adalah sudut luar berseberangan. Besarnya sama ya, berarti sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Sudut luar sepihak 3A. Ini kita pakai cara sesuai dengan PPT-nya saja ya. Oke, di sini yang pertama dicari adalah 3A dan 2A. 3A dan 105 derajat. 3A dan 105 derajat, mereka hubungannya adalah luar sepihak, artinya jumlahnya 180 derajat. 3A tambah 105 derajat, 180 derajat. Dikurangi 105 derajat menjadi 75 derajat, A-nya 75 derajat bagi 3, A-nya 25 derajat. Dapat nih A-nya 25 derajat. Sekarang antara 3B dan 3A. 3B dan 3A adalah sudut luar berseberangan, artinya besarnya sama. Sekarang 3-nya boleh kita coret sehingga kita dapatkan B sama dengan A, B-nya juga 25 derajat. Karena A-nya 25, B-nya juga 25. Sehingga yang ditanya A tambah B, artinya 25 tambah 25. Jawabannya adalah yang C, 55 derajat. Oke, sampai sini pembahasan mengenai sudut yang dibentuk dari 2 garis jajar dipotong oleh garis lain. Karena durasinya sudah panjang, semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.